قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معاشر المسلمين والmuslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang mana dengan nikmatnya segala amal saleh dimudahkan dan disempurnakan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa bernafas di pagi hari ini, yang memanjangkan umur kita dan semoga Allah memperbaiki amal ibadah kita. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Hampir setiap hari Allah mengambil saudara-saudara kita di sekitar kita untuk menjadikan pelajaran buat kita. Hampir setiap hari kita melihat orang-orang dikuburkan dan Allah masih berikan umur panjang kepada kita. Ibratan azimah, pelajaran yang sangat mulia dan agung. Dan hanya orang-orang yang berfikir dan hanya orang-orang yang memiliki hati yang tulus dan jernih, yang memiliki pikiran yang cemerlang dan suci, yang bisa mengambil pelajaran itu semua. Saudara-saudariku, di pagi hari ini tanggal 10 Dzulhijjah, hari yang agung, hari yang mulia, hari yang sudah kita tunggu-tunggu kedatangannya, hari besar, hari kemuliaan, hari kemenangan di tahun 1441 Hijriah, yang mana hari raya Idul Fitri kita tidak dikenankan atau tidak diizinkan untuk melakukan hari raya Idul Fitri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah ala kulli hal. Allah kumpulkan kita di tempat ini. Tentunya Anda berkumpul di tempat ini bukan hanya ini yang pertama, bukan kali yang pertama. Ini untuk sekian kalinya kita berkumpul di sini. Kita berkumpul di sini untuk takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kita kumpul di sini bukan untuk membagi kesedihan di antara kita, tidak. Kita kumpul di sini untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Gema takbir yang memenuhi mayapada seantero dunia. Gema takbir yang gemuruh, yang menghancurkan segala bentuk kesombongan yang ada di dada. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang berhak untuk kita agungkan, yang sudah selayaknya seluruh makhluknya tunduk dan patuh kepadanya.
Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah, hari raya Idul Adha, hari raya Idul Fitri, termasuk syiar-syiar agama yang diagungkan dan dikultuskan dalam agama kita. Hari raya Idul Adha dinamakan Adha karena ada pengorbanan di situ. Karena ada penyembelihan binatang-binatang ternak dari 3 jenis binatang. Dinamakan Idul Adha karena di situ ditumpahkan darah-darah dari daging-daging sembelihan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, tidak ada ibadah yang paling agung, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala hari ini sampai 3 hari ke depan melebihi mengalirkan darah dari binatang-binatang sembelihan kita. Saudara-saudariku, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berkorban untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkorban adalah ibadah yang sangat agung, karena saking agungnya setiap umat, di setiap nabi dan rasul memiliki syariat kurban, menyembelih binatang kurban, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Hajj. Likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Dan setiap umat, kata Allah Subhanahu wa taala, aku syariatkan kepada mereka syariat kurban, menyembelih binatang kurban, agar supaya mereka mengingat Allah dari apa yang telah Allah anugerahkan kepada mereka dari binatang-binatang ternak. Maka Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, Azza wa Jalla. Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Esa, dan hendaknya kalian kepada Allah Subhanahu wa taala berpasrah diri dan menyerahkan diri, mengikhlaskan segala macam ibadah hanya untuknya. Dan berilah kabar gembira wahai Muhammad kepada orang-orang yang tunduk dan patuh. Berkorban, saudara dan saudariku, sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah. Allah mengingatkan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam betapa besar nikmat yang Allah berikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Di antara nikmat yang Allah anugerahkan kepada beliau, ni'mal kautsar, telaga Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Telah aku berikan kepada engkau wahai Muhammad al-Kautsar. Kautsar berselisih para ulama. Ada yang mengatakan sungai di surga, ada yang mengatakan telaga di surga, ada yang mengatakan, sebagian para ulama tafsir, nikmat yang amat sangat agung. Semuanya benar, insya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada Muhammad, fasholli li rabbika wanhar, salatlah untuk Rabbmu dan berkorbanlah, sembelihlah binatang-binatang ternak sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sesungguhnya orang-orang yang membencimu, orang-orang yang terputus dari rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat, berkorban merupakan bukti ketakwaan dan keimanan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. La yanalallaha luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkhara lakum litadhkuru ismallahi ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Allah tidak mendapatkan darah dan daging dari sembelihan-sembelihan kalian. Tolong diperhatikan. Inti binatang, penyembelihan binatang korban di hari raya Idul Adha dan 3 hari di hari tasyrik itu bukan pembagian daging intinya. Tolong dipahami. Bukan intinya di pembagian daging. Intinya adalah kita mendekatkan diri kepada Allah dengan mengalirkan darah dari binatang ini. Maka para ulama mengatakan, seandainya daging ini tidak dibagi, tidak ada masalah.
Antum sembelih kambing antum sendiri di rumah, antum makan dengan keluarga antum, dan antum sedekahkan, tidak ada masalah, sah dan sempurna. Cuman dianjurkan kita bagi menjadi 3. Sepertiga kita makan dan kita konsumsi dengan keluarga, sepertiga kita hadiahkan, sepertiga kita sedekahkan. Tapi kalau semuanya kita sedekahkan, tidak ada masalah. Ini kita salah, seringkali kita salah memahami Idul Adha seperti ini. Orang berlomba-lomba gimana caranya, ayo kita dapat masjid ini 7 sapi, 8 sapi, masjidmu berapa sapi? Maaf, di forum ini saya katakan, bukan itu intinya disyariatkan kurban. Tapi ketakwaan Anda itu yang dinilai oleh Allah. Keimanan kita ini yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan, walakin yanaluhu taqwa minkum, akan tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kalian. Banyak sekarang menjadi gaya tren, banyak-banyakan. Jadi ini salah, dan tanpa kita sadari kita telah terjerumus pada perbuatan syirik, alias syirik kecil, riya, pamer, sum'ah dan yang lainnya. Na'udzubillahi min dzalik. Sapi harga 25 juta ditolak oleh Allah, tidak mendapatkan pahala dari sisi Allah hanya gara-gara salah niatnya. Hati-hati saudaraku. Nah, berkorban adalah syariat Allah Subhanahu wa taala yang agung. Wa man yu'azzim dzalika wa man yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub. Dan demikian itulah barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama, syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya yang demikian itu tanda bukti ketakwaan seorang hamba, ketakwaan hati-hati seorang hamba. Nah, dan inilah syiar yang agung, mari kita agungkan. Kalau Anda yang memiliki kelapangan harta, kalau Anda memiliki kelapangan harta, hendaknya keluarkan harta Anda untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyembelih binatang kurban di hari ini. Ibadah yang amat sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, saudariku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kita beridul adha di tengah-tengah masa pandemi. Kita beridul adha di tengah-tengah wabah yang Allah turunkan kepada kita dan kepada seluruh jagat manusia yang ada di muka bumi. Kita beridul adha dalam kondisi darurat seperti ini. Saudara dan saudariku, ketahuilah bahwasanya di antara sifat orang-orang yang bertakwa, hamba Allah pilihan, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah, adalah orang-orang yang pandai bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pilihan bagi kita kecuali harus bersabar. Tidak ada pilihan bagi kita kecuali harus ridha dengan ketetapan Allah Azza wa Jalla pada kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah 177. Setelah Allah menjelaskan dengan panjang lebar tentang sifat orang-orang yang bertakwa, dari beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, malaikatnya, para nabi dan rasul, beriman kepada kitab yang diturunkan, panjang pembahasannya, bersedekah segala macam. Di akhir ayat ini 177 dari surat Al-Baqarah, Allah berfirman, was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Dan orang-orang yang bersabar dalam menghadapi ujian, kemiskinan dan kefakiran, susahnya mencari penghidupan, dan orang-orang yang bersabar tatkala ditimpakan musibah, penyakit kepadanya, dharra, dan orang-orang yang bersabar ketika harus berhadapan-hadapan dengan musuh-musuh Allah di medan jihad. Kemudian Allah menegaskan, mereka itulah orang-orang yang jujur keimanannya. Mereka itulah orang-orang yang jujur, yang benar-benar orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah. Dan mereka lah orang-orang yang bertakwa. Faulaika humul muttaqun. Faulaika humul muttaqun. Maka para ulama menegaskan
Apabila seorang hamba mendapati dirinya diuji oleh Allah, ditimpa musibah atau ujian yang lainnya, wajib bersabar. Hukumnya wajib bersabar. Habsun nafsi 'anil jaza'. Kita tahan jiwa kita untuk berkeluh kesah, untuk mengeluh. Kita tahan diri kita untuk wa minal arkani minas syatmi wa mazhik al-thawbi, masku al-thawbi, dan juga tangan kita harus kita jaga dari menampar-nampar pipi kita atau mengacak-acak rambut kita atau merobek-robek baju kita. Wa 'anil lisani 'anil jaza', dan kita tahan lisan-lisan kita dari keluh kesah, banyak mengeluh. Ini diantara bentuk kesabaran. Wajib hukumnya bersabar. Adapun ridha hukumnya sunnah, tapi sabar hukumnya wajib. Ya ikhwani wa akhwati, barakallahu fikum, saudara dan saudariku yang dirahmati oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an juga dalam surah Al-Baqarah, wa basyiris sabirin. وبشر الصابرين ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Pasti akan aku uji kalian. Siapa bilang kita mengatakan orang yang beriman tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Enak aja. Allah pasti uji kita. Pasti akan aku uji kalian dari rasa takut, dari kelaparan, khauf wal ju' wa naqsi minal amwal, dan kurangnya harta benda, dan kurangnya jiwa karena banyak orang yang mati karena wabah penyakit ataupun karena mati syahid di medan jihad. Wassamarat, dan juga kurangnya buah-buahan, hasil bumi, hasil pertanian. Itu semuanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiris sabirin. Berilah kabar gembira wahai Muhammad pada orang-orang yang bersabar. Siapa orang-orang yang bersabar? Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang apabila ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan inna lillah, sesungguhnya kami ini milik Allah dan hanya kepada Allah lah kami akan kembalikan. Ulaika alladzina wabashshiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Bagi mereka salawat dari Allah, bagi mereka pujian yang amat sangat tinggi dari Allah, bagi mereka rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun, dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah, dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW menegaskan, ketika Rasulullah SAW ditanya oleh Aisyah radhiyallahu taala anha tentang wabah penyakit yang namanya ta'un. Ta'un itu wabah penyakit, diawali seperti orang yang kena api atau cacar air. Biasanya yang pertama kali luka adalah bagian pinggang sini atau di bawahnya ketiak. Ini ta'un, seperti cacar air atau orang yang kena api itu melepuh dan ada airnya di dalamnya. Itu ta'un. Penyakitnya awalnya seperti itu. Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh Aisyah, dan sudah terkenal penyakit ta'un ini penyakit yang amat sangat mengganas di Jazirah Arab, dan ditanya Rasulullah SAW oleh Aisyah tentang penyakit ta'un, Rasulullah SAW menjawab, kana azaban yab'athuhu Allahu man yasha'u ala man yasha'u min ibadihi wa ja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin wa ja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin falaysa min 'abdin yaqa'u ta'un fahuwa yamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiba wa yu'minu annahu la yusibahu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu ajru syahid. Rasulullah SAW menjawab, wahai Aisyah, penyakit ta'un itu adalah azabnya Allah yang Allah kirim kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Tapi Allah jadikan ta'un ini sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman apabila dia kena musibah, atau orang yang gak kena musibah dan dia bersabar. Allah jadikan dia rahmat bagi orang yang beriman. Dan tatkala terjadi ta'un,
dan orang itu bersabar tinggal di negerinya. Dalam riwayat Muslim, dia sabar di rumahnya. Dan dia yakin bahwasanya penyakit itu tidak akan mengenai kecuali dengan izin Allah. Maka orang yang seperti ini mendapatkan pahala mati syahid meskipun dia masih hidup. Maka dia mendapatkan pahala mati syahid meskipun dia masih hidup. Untuk itu saudaraku, bersabarlah dalam kondisi seperti ini. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Beliau tatkala terjadi taun di negeri Syam, meninggal dunia 2 putrinya. Subhanallah, dalam satu waktu meninggal dunia 2 putrinya Mu'adz bin Jabal, seorang sahabat yang mulia. Akhirnya beliau kuburkan dalam satu lubang. Gak lama setelah dua putrinya meninggal, putranya yang namanya Abdurrahman bin Mu'adz, seorang tabi'in yang mulia. Abdurrahman atau seorang sahabat juga, dia menjumpai Rasulullah SAW. Seorang tabi'in, Abdurrahman ini seorang tabi'in. Putranya Mu'adz bin Jabal meninggal dunia juga. 3 anaknya sudah. Masya Allah, ketika kehilangan 3 anaknya, orang-orang datang menemui beliau, kemudian menanyakan, "Kaifa tajiduk?" Bagaimana kondisimu wahai sahabat yang mulia Mu'adz? Beliau menjawab, "Satajiduni insyaallah minas sabirin." Kalian akan jumpai aku insya Allah termasuk orang-orang yang sabar. Setelah nggak lama dari ini, beliau kena taun juga. Diawali luka di telapak tangannya seperti orang yang kebakar. Kemudian Rasulullah SAW kemudian Mu'adz melihat luka yang kecil di telapak tangannya sambil mengatakan, "Wallahi innaka la habbu ilayya min hamrin na'am." Sungguh engkau lebih aku cintai daripada unta merah. Kemudian dia berdoa kepada Allah, "Rabbi, ghammaka ghammak, ghammaka ghammak, fa innaka ta'lamu anni uhibbuk." Ya Allah, kesedihan, cobaan ini semuanya dari Engkau ya Allah. Dan Engkau tahu, aku yakin Engkau tahu kalau aku ini mencintaimu. Kemudian beliau meninggal dunia. Allahu Akbar ya ikhwan. Kesempatan Idul Adha kali ini, mari Anda mengajak kepada jamaah kaum muslimin, kaum muslimat, mari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bertawakal kepada Allah, memperbaiki hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini bahwasanya musibah ini disebabkan karena dosa. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, "Lam tadhhar al-fahishatu 'inda qaumin hatta yu'minu biha illa fasha 'alaihim illa wallallahu 'alaihil maut." Tidaklah menyebar pada sebuah kaum kemaksiatan yang dilakukan secara terang-terangan, maka Allah akan limpahkan kepada mereka musibah petaka kematian dengan jumlah yang besar. Taun pada zamannya Umar bin Khattab yang mengenai Mu'adz bin Jabal, Abu Ubaidah bin Jarrah dan sahabat yang lainnya, dan jumlah total orang yang meninggal dunia pada waktu itu 25.000 pada zamannya Umar bin Khattab. Dengan kondisi kaum muslimin yang kuat hubungannya dengan Allah. Dan bagaimana dengan kita? Kita sudah sering kali saudara-saudariku ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi seolah-olah kita itu nggak pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan salahkan Allah kalau Allah menegur kita dengan azabnya tatkala nasihat wajalan nasihat Allah, pewahyuan Rasulullah SAW, nasihat para ulama ahli sunnah tidak diindahkan. Maka apa yang terjadi? Inilah yang terjadi. Allah harus turunkan azabnya. Ma nazala bala'un illa bidhanbin wa ma rufi'a illa bitaubah. Tidak akan mungkin wabah, petaka, musibah itu turun kecuali karena dosa, dan tidak mungkin akan diangkat kecuali dengan kita bertobat kepada Allah. Allah mengingatkan Rasulullah SAW. Saya tutup khutbah ini dengan ayat dalam Al-Quran. "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allah mu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Wahai Muhammad, aku tidak akan mengazab umatmu tatkala engkau masih hidup. Aku tidak akan menyiksa umatmu. Aku timpakan musibah yang dahsyat, sahabat-sahabatmu mati semuanya, dan engkau masih hidup. Tidak akan aku timpakan musibah seperti ini tatkala engkau masih hidup, wahai Muhammad. Dan aku tidak akan menimpakan musibah kepada umatmu tatkala mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya Rabbi, Allah musta'an wa alaihi tuklan, la hawla wa la quwwata. Ya Allah, ya ikhwan, kita ini, jiwa kita ini jiwa yang suka berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa kita sudah berkarat, dosa kita menggunung, melimpah bagaikan air bah yang ada di sungai Musi. Allah musta'an wa alaihi tuklan, la hawla wa la quwwata illa billah. Kalau bukan karena ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan binasa, ya ikhwani. Untuk itu, kesempatan yang berbahagia ini, saya coba mengingatkan, mari kita kembali kepada Allah. Mari kita agungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbaiki hubungan kita dengan Allah. Perbaiki ibadah kita, kewajiban kita kepada Allah. Hubungan kita dengan orang-orang yang dekat di sekitar kita, anak dan istri kita. Didik mereka dengan pendidikan yang baik, karena kita akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah tentang mereka. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Dan insyaallah mari kita tutup khutbah ini, dan tidak harus khutbah Idul Adha itu 2 khutbah, tidak harus, boleh juga 1 khutbah, dan ini adalah pendapat yang rajih. Insyaallah kita tutup di penghujung khutbah yang mulia ini, di hari yang mulia ini, Allah musta'an, dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahu siapa orang yang paling ikhlas, hati-hati kita yang ada di sini. Bisa jadi orang yang paling belakang, bisa jadi orang-orang yang ada di tengah, bisa jadi ikhwah yang ada di depan sini, bisa jadi kita semuanya dihitung orang-orang yang ikhlas berdoa kepada Allah, sehingga dengan itu Allah mengampuni dosa kita. Dengan itu Allah angkat wabah ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ar-ridha wa lakal hamdu kalladhi naqul wa khayrun mimman naqul wa lakal hamdu ala kulli hal. Lakal hamdu bil Islam wa lakal hamdu bil Qur'an wa lakal hamdu bil ahli wal mali wal mu'afah kabatta adwana وأظهرت أمننا وجمعت فرقاتنا وبكل ما سألناك أعطيتنا. لك الحمد كثيرا ولك الشكر كثيرا. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك أنت الرؤوف الرحيم. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي هذا اليوم المبارك وفي هذا الشهر المبارك ذنبا إلا غفرته. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا وباء إلا رفعته ولا حاجة من حوائج الدنيا ولك فيها رضا ولنا فيها الصلاة إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أصلح ولاة المسلمين في هذا البلد. اللهم وفق ولاة المسلمين في أندونيسيا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعلهم بطانة صالحة. اللهم خذ بناصيتهم إلى ما فيه صلاح الإسلام والمسلمين وإلى ما فيه رضاك يا رب العالمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا وارضنا وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا الوباء. اللهم ارفع عنا الوباء. اللهم ارفع عنا الوباء. اللهم ارفع عنا الوباء والمحن والفتن والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن في بلدنا هذا خاصة ومن بلادنا هذا الدار السلام خاصة ومن بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.